nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku, keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Kan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Ayo. Lihat komen pertama sahabat. Qala qailun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin? Ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian itu pada waktu itu umat Islamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12.000 sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya Muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah, di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Nggak kenal dengan kawan, nggak saling mengisi lagi, dan yang paling celaka nggak ingat akhirat. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Paling-paling sedikit reaksi selesai. Umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek, selesai. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya, tertanamlah pada diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya, di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pulang. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat, sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Pelan-pelan ya. Sikap mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Nih, gampangnya contohnya begini. Contoh. Maaf ya. Kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat? Dunianya ada, tapi bekal utamanya untuk akhirat. Sholat itu ibadah ritual, berkahnya untuk dunia. Di antara berkahnya misal, tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat pasti merubah dirinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang sholat akan lebih tenang hatinya. Itu berkahnya. Tapi manfaat sholat yang paling hakiki itu adalah persiapan bekal untuk pulang. Itu yang saat kita selesai sholat dituliskan pahalanya. Baru niat dituliskan pahalanya. 10 kebaikan, 27 derajat. Itu yang dimaksud 10, 27 itu apa? Itu bekal untuk pulang. Karena yang saya, antum pakai sekarang, bajunya, pecinya, mukena ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua nggak dibawa ke akhirat. Ke alam kubur aja nggak dipakai. Selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya. Itu yang disebut pahala oleh kita. Nah cuman nanti kata Nabi, ada satu masa, orang nggak ingat pulang. Jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini. Anda pilih mana kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan, gajinya 100 juta per bulan, tapi harus meninggalkan Jumat. Pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100.000 Jumatan? Masa? Sekarang ada kok orang jadi kasir di toko aja ninggalin Jumatan? Coba lihat. Kejadian nggak sekarang? Kayak yang pengusaha-pengusaha tuh, yang sedang tanda tangan proyek. Saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar, ditanda tangan pas waktu Jumat. Saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Tuh. Ini masalah kita.
Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Sudah teratur. Yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini, apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman. Waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa nggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya ke sini ternyata sudah hampir 11 tahun. Kayaknya baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar, pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone, datang barang. Kejadian nggak? Tapi saat masa itu tiba, kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadhib tantashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat, sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Ya, berapa yang sekarang online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online, tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang. Dulu nggak ada, offline semua. Sekarang online. Kejadian nggak? Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepatnya. Satu. Langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya dua. Ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja, sholat, amar ma'ruf, baca Quran, amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat. Ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah, yang paling penting, pada saat itu konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Gini. Sehari sholat berapa kali? Nah, itu masih standar. Ya kan? Itu masih apa? Nah, itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini. Kalau sudah ada iman, sholat 5 waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sudah azan. Nggak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu. Sya'ban, mau Ramadan, itu otomatis. Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Nggak ada ustadz ngasih tahu pun, karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak.
Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya. Yuk, prakteknya gini. Iya, tenang. Nah, baik ya. Hati-hati Bu ya, nggak ada railingnya ya, hati-hati. Ibu turun nggak kelihatan ke bawah husnul khotimah nanti tuh. Tenang ya, pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir. Sampai jam berapa kita? Silahkan. Nggak apa-apa, sampai subuh nggak apa-apa. Tadi DKM sudah menyiapkan makanan gue tadi katanya. Ya saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Dah saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Baik. Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat. Bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa nggak malu sama Allah? Satu. Dua, nggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat, tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Sudah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik, karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amar ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar tuh makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur bawa kotak masjid. Ya kan? Yang kedua kemudian keluar tukeran sendal. Sendal saya mana ya? Mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ada yang begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, timbang sholat maghrib baca Yasin. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah. Karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah. Kelihatan nggak di sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Kan? Ya kita berhusnudzon iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu. Mata. Terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti. Sepekan. Latihan berpikir yang baik. Husnudzon. Karena era-era sekarang itu banyak suudzon. Coba antum buka berita. Dari apapun, diklik online. Itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang
Itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnudzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnudzan kepada istri, istri husnudzan kepada suami. Ibu dan ayah husnudzan kepada anak, anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan, atau bisa dipraktekkan berbarengan. Ini kan nggak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan, latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran, kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12, di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Kullil mu'minina. Katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim. Sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, nggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya, ada iklan tentang kuda nggak pakai baju, itu silahkan aja mau dilihat juga, nggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan shampoo itu yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang jaganya? Ayo bapak-bapak tuh. Nah sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada balighah misalnya, maaf sekali, oh ini nggak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Berpahala. Tapi maaf ya, maaf. Tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Nggak benar nih kata Pak Alfaroni, astagfirullah. Salah ini. Salah tapi dilihat terus tuh. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang gini. Yang itu tuh yang lebih bagus lagi, ambil yang itu tuh. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu. Saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh. Ke suaminya gimana tuh? Oh, Mas Bu, saya ini suami orang. Awas, hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya, hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, ketus, hati-hati. Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja Bu.
Ke lisan dulu. Langsung ke hati aja, Ibu. Dari mata turun ke lisan. Ya. Turun ke hati langsung ke kauan. Nih, pekan kedua, ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuh ini. 2, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49, ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Nanti la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahwu ya. Ya harfun nida, lida'il qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman. Dimanapun engkau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah. Tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang engkau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku nggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa nggak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, la taghdab. Bisa nggak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya nggak sopan sama Anda, mau Anda marah, la taghdab. Tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan. Nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi. Nggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol. Dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datang aja udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Papa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami bagus hitam deh mah. Ah kayaknya putih deh Pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai, begitu keluar hijau. Tahan. Itu lisan. Kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita. Kalau nggak percaya silahkan, demi Allah. Pikiran, lisan, kemudian pikiran, mata, lisan, telinga. Di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya. Antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh. Cuma sepekan, amalkan ayat ini. Ayat mata, ayat telinga, ayat lisan. Amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi, hablillah di sana Quran. Sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu sampai ke ujung kaki. Nah sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Nah, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Apa amalannya? Bukan asyap, asyam. Ya. Artinya puasa. Apa? Puasa. Satu-satunya amalan yang disiapkan
untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah. Itu cuma puasa. Anda kalau nggak percaya, besok Senin puasa tuh. Niatkan untuk mencintai Rasulullah. Karena beliau ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, kama qala hadza yauma wulidtu. Ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan. Besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek. Besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan nggak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Ketiba 5:30 ada yang mencaci, bukanya jam 6, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan nggak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, bang, abang kan biasanya marah, kenapa nggak dibalas? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Tunggu maghrib dulu. Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib dia nggak mau hilangin pahala puasanya. Nggak jadi dia marah. Jadi kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu. Jangan terlalu banyak. Nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi. Pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari. Senin puasa, Selasa tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman shahiha." Kalau seorang hamba punya uzur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena uzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang, besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah begitu sampai ke Jakarta, kan zuhurnya sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qashar kan? Ya kan? Zuhur jadikan 2, asar jadikan 2. Ada sholat sunnah qobliyah zuhur? Ada. Ba'diyah zuhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim. Karena safar, antum qashar. Ketika antum qashar, antum nggak kerjakan yang sunnah tadi. Itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Ya, jadi kalau sudah qashar, yang sunnah sudah. Jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah sunnah? Terus ya? Itu hadiah dari Allah, qashar itu hadiah. Ketika Anda qashar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang nggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini Bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya kan? Ini catat rumus Bu, ini di antara kita saja nih. Ya. Ini perempuan-perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya kan? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci perbanyak amal soleh. Karena Anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa monoposnya. Kalau sudah tiba masa monopos, nggak ada bedanya nanti. Karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan. Susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berlatih ini dulu.
Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis. Jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten, mau tambah, silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, saya penting ingatkan dulu. Yang ada cuman puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak ada. Yang ada puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Nggak usah kreatif. Ya, tidak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah bisa masuk kategori bid. Nah, cepat. Saya mau selesai. Kita 15 menit lagi selesai. 2. Kalau sudah konsisten menata diri jadi baik. 2. Perdalam ilmu pengetahuan. Penuhi majlis-majlis ilmu. Ya. Saya yakin insya Allah di Palembang di Sumatera Selatan pada umumnya banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik, ulama-ulama kita. Para tuan guru, ulama, habaib dan sebagainya, penuhi majlisnya. Kalau bisa, saya usulkan begini. Masjid-masjid ini, itu bukan sekedar diikat dengan organisasi, ikatan antar masjid. Di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Didaftarkan aja, tidak. Data, Pak, di sini wilayahnya ada berapa masjid. Setelah itu kerjasama. Bikin kajian, kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama. Nanti malah berlomba-lomba, sini kosong, sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid jamaahnya itu-itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid. Masukkan database jamaahnya. Misal, ada fikih yang pokok dulu. Fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah. Ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustadznya dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih salat. Nanti setelah insya Allah di depan masjid kita itu ada ustadz hebat. Ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat, silahkan ke sana. Itu caranya. Perdalam majlis ilmu dengan cara belajar 3 hal. Karena sekarang zaman fitnah. Awas, hati-hati. Hati-hati. 3 ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling celah. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut, yang satu kunut, yang satu tidak, nggak pada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang paling celaka begini. Yang ngimaminnya yang kunut, imam, makmumnya nggak ikut. Itu bahaya. Atau sebaliknya, yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi. Kaidahnya kan begini, kaidahnya kata ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqira'atul imam qira'atul makmum. Imam itu dijadikan, kata Nabi, supaya diikuti. Jadi kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti. Ilmunya luar biasa. Mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut yang subuh. Tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, fatwanya, jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunutun mengaminkan di belakangnya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Bukan sebaliknya. Allahumma hdina fi man hadait. Bid'ah. Kejadian nggak sekarang? Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, adakan dalam satu majlis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustadz-ustadz kompak, ulamanya kompak, berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini misal nih, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara, hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi. 1, baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. 2, silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua itu silent. Kalau silent, nggak usah ditempel di mic untuk dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahr namanya, Joni. Jahr. Silent cukup kita sendiri yang dengar. 3, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 4, dibaca rakaat pertama jahr dari Abu Hurairah hadisnya. Rakaat kedua nggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahr. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rakaat keduanya langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu 4-empatnya semua ada sumbernya dari Nabi dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi nggak baca bismillah, kenapa dijaharkan, kenapa disirkan, itu ada semuanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustadz kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf, dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan. Kalau tidak pakai bismillah, jalur hadisnya ini. Kenapa nggak pakai bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun bismillahirrahmanirrahim. Nabi pakainya alhamdulillah rabbil alamin. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak kecil tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini di Quran tuh nyambung semua surat. Ini ke sini ke sini. Al-Baqarah nyambung Ali Imran ke An-Nisa. Tidakkah Allah menurunkan pemisah? Ayat yang memisahkan antara surat sehingga tidak diduga kemudian hari suratnya nyambung semua. Maka turunlah secara terpisah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun itulah Nabi kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dengan 3 cara. Yang tadinya nggak baca dikeraskan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Baca di silent, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Yang awalnya nggak dibaca sama sekali. 4 riwayat. Semua jalurnya ada. Keempat-empatnya ini namanya manhaj. At-tariqul wadih, jalan yang tersambung pada Nabi, cara baca bismillah. Tapi kan nggak mungkin baca 4-empatnya dalam satu kali sholat. Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca bismillah dalam sholat subuh, komplit sunnah Nabi. 4-empatnya dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih satu. Aku nggak baca bismillahnya. Diikuti Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i mempopulerkan yang ada jahrnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya umat paham, ada riwayat lain. Dan fikih Syafi'i itu senang pahala. Sepanjang ada dalil, pasti ada pahalanya. Daripada nggak dapat, saya dapatkan. Imam Ahmad datang muridnya Imam Syafi'i. Lahir 163 Hijrah. Kata Imam Ahmad, saya pilih yang sir untuk mempopulerkan. Ini nggak ada sudah, yang ada sudah, yang belum tahu itu yang bisa disirkan. Maka ketika mereka memilih apa yang cenderung mereka pilih, cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya madzhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat madzhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, madzhab asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, madzhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, madzhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, madhab. Nah, madhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke madhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu tuh maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak. Dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman, hafal ribuan hadis. Masuk bioskop. Keluar, hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar dari situ, hilang semua hafalan.
Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdzi fa nasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang enggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu. Ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada dihafalin. Ya kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau nggak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nggak ada. Nih, Anda belajar sholat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini. Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh nggak bonus 5 menit? Ya. Lihat nih. Fikih umumnya ada 2. Ada berapa? 1, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh, kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Itu satu cara, satu bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Nggak ada yang beda. Kalau ada satu cara, satu bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukannya. Jangan beda, nggak usah kreatif. Saya capek Allahu Akbar terus, besok Allahu Rahman aja. Allahu Rahim aja, beda, salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda caranya. Tapi kalau diurut-urut sumbernya dari Nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu tidak mampu melakukan dengan satu cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Ini kita baca Quran nih. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya. Jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya. Ahli Quran. Cucu Nabi. Ilmunya banyak. Jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai. Jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Contoh gini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan?
Dari hafaz pakai shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang nggak bisa shad, bisanya pakai sin. Gampang kok shad, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang nggak bisa shad, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, shad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang nggak bisa shad, bisanya sin. Shad, sin, shad, sin. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisad. Shad, dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama. Cuma cara bacanya beda. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa shad, bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil hafaz dan sedikit qalun dari Syekh Dukali. Yang ngambil riwayat Warash dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran, dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu hafaz, kita baca, yang satu qalun, Libya baca. Yang satu pakai shad, ihdinas siratal mustaqim, yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama, cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Ketemu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai shad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Enta iqra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Kalian berdoa, antuma mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum, bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang nggak bisa A, bisanya pakai terus. A, anta, ente, anak, ane. Ada begitu. Madrasah. Itu imalah. Di Arab banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian pakai semua. Mungkin Betawi dari situ sana dia. Bijaknya Allah, diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai Wadduha, kita. Yang itu, wadduha, wallayli idha saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, walalakhiratu khairul laka minal uli. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita nggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan sepeda. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama nggak? Itulah perbedaannya. Beda tuh. Jelas? Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari. Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari. Kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya, sehingga adem kitanya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa sesama muslim saling menyalahkan. Ini saya tuh paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan.
Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami, menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancaranya nanya begini, untuk diterima di sekolah. Padahal masih sekolah kecil, TK ke SD, SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama ustadz siapa? Begitu disebutkan Ustadz Adi, oh beda manhaj, nggak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya. Belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela. Tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini. Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj, artinya beda keyakinan. Bahaya itu. Beda mazhab pasti nggak ada masalah. Beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah nggak salam. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Bahaya. Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik. Pelajari sehingga semua membuat mengerti. Yang enak tuh begini, guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini. Kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut. Jelas? Kita bacanya jahar. Kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan. Enak kalau begitu. Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010. Biasa penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang pas sholat isya, imamnya Imam Syekh Sudes. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat betul sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Terakhir, praktekkan itu, hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok, Pak Banaji, Pak Edi, dan yang lainnya, ini jamaah didata nih. Nanti ustadz-ustadznya pun masukkan database. Ada siapa saja ustadz di Palembang? Masukkan. Nanti masjid didata. Kompak, ketemu dengan sesama masjid. Susun jadwal. Ustadz fulan di sini, Habib fulan di sini, segini. Materinya ini, rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini, ikatannya bikin aplikasi. Aplikasi sahabat masjid, misal. Ya? Sahabat masjid. Ada apa di dalamnya? Bukan cuma tentang waktu sholat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras masukkan, yang tukang sayur masukkan, tukang baju masukkan. Jadi sesama jamaah kalau mau pesan sesuatu antar jamaah lagi, hiduplah di situ ekonominya. Kalau sakit, tahu dokter ada jamaah. Begitu ketemu, tahu database-nya, tidak perlu ke rumah sakit. Tanya resepnya apa, dapat alhamdulillah. Kecurian ketemu jamaahnya di sini ada polisi, tinggal sampaikan diproses, alhamdulillah balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu yang kita bahas seperti sederhana, tapi insya Allah kalau kita istiqamah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya simpulkan malam hari ini satu, latihan menghindari maksiat. Siapkan satu-satu listnya dari mata sampai ujung kaki dan amalannya. Yang kedua, latihan untuk mendalami pengetahuan yang sekiranya ada yang beda-beda. Jadi kalau penasaran jangan langsung menyalahkan. Cari dulu ilmunya. Karena sekarang musim-musimnya saling menyalahkan, hati-hati. Ya. Maaf, tambahan. Kalau ada pengajian yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama. Misal, yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan. Hindari. Jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian-pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis.
Ada orang yang kalau mendoktrinkan untuk melukai orang. Sampai puncaknya wasafaka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari. Karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya bermohon pada Allah supaya tidak terjadi lagi yang demikian. Ya. Itu waktu kejadian di Jalan Tamrin meledak itu, saya sedang di Lampung. Wah! Jamaah langsung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hati ya. Yang terakhir, praktekkan persaudaraan difasilitasi oleh DKM Kompak. Ustadz-ustadznya kita persaudarakan, bikin database, kumpulkan semua jamaah di situ. Insya Allah kalau begitu, kita mendapatkan Palembang, Sumatera Selatan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma ista'adha bika anhu rasuluka al-mustafa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berlindung kepadamu dari segala keburukan yang diperlindungkan kepadamu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat, pendosa yang hadir di malam hari ini di pengajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Menerima tobat dari perbuatan maksiatnya. Wala hamman illa farajtah ya Allah, bila ada di antara jemaah yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah ya Allah, jika ada di antara jamaah yang datang membawa kesulitan, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara jamaah yang datang membawa penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina ya Allah. Allahumma wahidna fi safika ya arhamar rahimin wajadibna min at-tafraqah. Ya Allah, mohon lembutkan hati-hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan dari kami dari perpecahan yang mengundang murka dan neraka-Mu ya arhamar rahimin. Ihfadz biladana waj'al umara'ana udala. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jauhkan dari perpecahan, bimbing para pemimpin kami ya Allah supaya bersikap adil dalam kebijakan mereka yang meringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami ya Allah, sehatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk membimbing umat pada kebaikan dan ridha-Mu. Allahumma jalla baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, mohon jadikan sisa kehidupan kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Waj'al akhirah hayatina husnal khatimah, dan mohon wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan merenung, para pendengar setia Cahaya Ilahi yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengarkan kajian Ustadz Adi Hidayat mulai awal hingga akhir, kita seolah tersentak dan tersadar bahwa hidup di penghujung zaman ini bukanlah perkara yang ringan. Kita berada di masa di mana dunia terasa begitu cepat, fitnah begitu nyata, dan maksiat tidak lagi mengetuk pintu rumah kita, melainkan sudah berada dalam genggaman tangan kita masing-masing. Sebagai penutup yang menjadi bekal bagi jiwa kita, mari kita bawa pulang 3 amanah besar yang telah ditekankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kuatkan benteng diri dengan menjauhi maksiat. Di zaman ketika keburukan lebih banyak terlihat daripada kebaikan, menahan diri dari kemungkaran adalah perjuangan yang pahalanya sangat luar biasa. Mari kita berlatih menjaga mata, lisan, dan pikiran kita. Ingatlah, saat kita berani menekan nafsu untuk berbuat salah, maka cahaya kesolehan akan otomatis terpancar dalam diri kita. Kedua, lembutkan hati dengan ilmu yang benar. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam perpecahan hanya karena perbedaan kecil. Isilah hari-hari kita dengan menghadiri majelis ilmu yang menyejukkan, yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan sebagai rahmat, bukan sebagai alasan untuk saling mencela.
Mari kita belajar agar hati kita seluas samudra yang mampu menampung segala perbedaan dengan penuh ketenangan. Ketiga, hadirkan kehangatan dalam persaudaraan. Islam adalah agama yang mengokohkan. Mari jadikan masjid dan lingkungan kita sebagai tempat untuk saling mendukung, bukan sekedar tempat bersujud. Bantulah saudara kita yang kesulitan, kenali tetangga kita yang membutuhkan, dan jadilah bagian dari bangunan umat yang satu, yang saling menguatkan hingga ke gerbang surga. Para pendengar cahaya ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini sudah terukur rezekinya, namun akhirat kita belum tentu jelas tempatnya. Jika hari ini kita merasa berat untuk berubah, mulailah dengan amalan puasa, sebuah rahasia besar yang diajarkan Nabi untuk mengendalikan nafsu dan mempercepat datangnya hidayah dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap langkah kaki kita setelah keluar dari sini selalu dijaga olehnya. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya yang abadi. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.